Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Di video ini saya akan ngomongin perdebatan antara Edis TV versus Gus Wafi atau Ustadz Wafi yang sangat fenomenal ya. Jadi edisi kali ini saya pakai kacamata biar apa? Biar selaras atau serupa dengan Edis TV. Enggak bercanda. Jadi di perdebatan mereka itu ya, saya nonton video itu berjam-jamnya. Jadi Anda tidak harus nonton videonya berjam-jam, hanya nonton beberapa menit ya. Saya akan memberikan intisari daripada video itu. Judul daripada perdebatan mereka itu adalah apakah Yesus itu disalib atau tidak? Nah, mereka berdebat tuh ya. Ada moderatornya ya, ada yang jurinya juga gitu. Jadi perdebatan diawali dengan pertanyaan, apakah Yesus itu disalib atau tidak? Itu pertanyaan daripada Gus Wafi kepada Edis TV. Ya, Edis TV seperti biasanya mengatakan, ya menurut Bible, Yesus itu disalibkan. Ya, kalau misalnya dalam agama mayoritas di Konoha, ya Edis TV mengatakan, dalam agama mayoritas di Konoha bahwa yang disalib itu yang diserupakan misalnya. Yang disalib itu Yudas Iskariot misalnya. Atau Yudas apa namanya. Bukan Yesus yang disalib. Itu kan datang atau faktanya itu datang pada ya beberapa ratus tahun kemudian. Itu pun fakta menurut versi masing-masing, bukan fakta menurut dalam kepercayaan agama Kristen ya. Jadi kalau misalnya nih agama mayoritas di Konoha itu percaya bahwa fakta ya, ada yang mengatakan bahwa fakta Yesus itu tidak disalib dan lain sebagainya, itu fakta versi mereka, bukan versi agama Kristen. Gitu kata Edis TV. Contohnya misalnya gini nih, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan misalnya. Nah, tiba-tiba datang orang Arab ya 700 tahun kemudian. Indonesia itu tidak memproklamirkan kemerdekaan. Presiden Konoha itu bukan Soekarno, bukan. Nah, kalau ditanya balik misalnya sama orang Arab ya 700 tahun kemudian ya, kalau ditanya balik, siapa yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Ya nggak tahu, itu diserupakan ya. Ya mungkin seperti itu jawabannya. Kemudian Ustadz Wafi membantah dengan Injil Basilides ya. Jadi apa itu Injil Basilides? Injil Basilides adalah salah satu teks Injil apokrif yang berasal dari abad kedua Masehi ya. Jadi Injil ini lahir setelah ribuan tahun adanya perjanjian lama ya. Perjanjian lama itu kan sebelum Masehi ya. Salah satu agama yang paling tua itu agama Yahudi ya. Jadi perjanjian lama ini sudah ada dalam agama Yahudi ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak memihak antara Edis TV dengan Gus Wafi ya. Saya tidak berpihak ya. Karena saya sendiri juga nggak terlalu suka yang namanya berdebat agama seperti ini. Saya hadir ini untuk memberikan warna baru gitu, menetralisir gitu, menetralkan biar nggak terlalu panas gitu. Jadi saya memberikan warna baru gitu ya. Saya memberikan kepada penonton itu ada loh pemikiran baru ya. Selain pemikiran-pemikiran ini antara dua orang ini, antara Edis TV dengan Ustadz Wafi ini ya, ada pemikiran baru. Itu yang saya akan berikan. Apa itu pemikirannya? Nanti saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan dulu kronologi daripada perdebatan antara Edis TV dengan Ustadz Wafi ini ya, atau Gus Wafi ini. Jadi Injil Basilides ini ya ditulis oleh seorang teolog dan filsuf Gnostik yang hidup di Alexandria, Mesir pada abad kedua Masehi. Jadi pada dasarnya Injil Basilides ini tidak terlestarikan secara utuh ya, tetapi beberapa fragmen dan kutipan dari teks ini telah ditemukan dalam karya-karya para bapak gereja seperti Origenes dan Hippolyticus ya. Jadi ada beberapa isi daripada Injil Basilides ini menjadi referensi. Apa isi daripada Injil Basilides ini? Isi yang pertama itu adalah Injil Basilides ini mengajarkan tentang 3 prinsip yang ada di alam semesta, yaitu yang baik, yang jahat, dan yang diantaranya. Kemudian
konsep tentang Yesus ya. Injil Basilides mengajarkan bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang sebenarnya, melainkan sebuah manifestasi dari yang ilahi. Kemudian isi ketiga misalnya konsep tentang keselamatan. Injil Basilides ini mengajarkan bahwa keselamatan dapat dicapai melalui pengetahuan spiritual atau gnosis dan bukan melalui iman atau perbuatan baik ya. Jadi ini referensi daripada Ustadz Wafi ya. Sementara Edis TV referensinya atau sumbernya berasal dari Bible. Nah, kalau saya bisa menganalisis ya perdebatan antara Gus Wafi dengan Edis TV ini, saya tidak berpihak ya. Saya tidak mengatakan bahwa Edis TV menang, Gus Wafi kalah dan sebagainya. Enggak. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Silakan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Yang namanya berdebat tentang agama itu menurut saya itu sama seperti memperdebatkan. Kita suka buah jeruk misalnya. Terus orang lain suka mangga misalnya. Kok kamu suka mangga sih? Suka jeruk dong. Lu harus makan jeruk. Hey, guys. Kalian semua dulu pada harus makan jeruk. Ya, biar sama-sama gua. Masa kalian makan mangga? Harus makan jeruk dong sama kayak gua. Jadi berdebat agama itu sama seperti itu. Karena agama itu ranahnya apa? Berulang-ulang saya mengatakan agama itu ranahnya itu hal yang subjektif, tidak ilmiah. Agama itu tidak ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini, saya mau ngajak diskusi. Apakah agama itu bisa diilmiahkan? Gak bisa dong. Apakah Tuhan bisa diilmiahkan? Gak bisa. Definisi Tuhan juga gak ada. Sampai sekarang definisi Tuhan gak ada. Kalaupun ada definisi Tuhan, itu definisi pribadi masing-masing. Karena kalau kita bertanya ke 1000 orang, maka akan ada 1000 definisi agama. Ya, itu artinya definisi masing-masing. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa agama itu ranahnya kepercayaan, keimanan. Jadi keimanan dan kepercayaan itu tidak bisa ditakar, tidak bisa diperdebatkan. Contoh misalnya, kalau gue percaya bahwa kura-kura ninja itu bisa masuk surga, itu kan kepercayaan gue. Emang ada yang bisa bantah? Wong saya juga ngomongnya tanpa data kok. Ya, saya ngomongnya subjektif. Kepercayaan saya itu kan kepercayaan gua, bukan kepercayaan lu. Kalau saya mengatakan bahwa dengan mencium bau meteor misalnya, ya kita mencium batu meteor terus kita masuk surga. Kalau misalnya ada yang bantah, kok lu cium batu meteor? Itu kan gak masuk akal. Emang agama itu masuk akal? Sejak kapan agama itu masuk akal? Ya suka-suka gue. Itu kan namanya ranahnya kepercayaan, keimanan. Kalau gue mengimani atau gue percaya bahwa batu meteor itu bisa bawa gue ke surga, emang bisa disangkal gitu. Jadi kita itu berdebat agama itu sama seperti memperdebatkan ya apakah angin itu berwarna merah atau warna hitam. Sia-sia. Angin itu nggak berwarna. Agama juga seperti itu. Jadi dari judulnya aja agama itu tidak ilmiah. Sesuatu yang tidak ilmiah itu tidak perlu diperdebatkan. Jadi mohon maaf ya, saya akan memberikan warna baru seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu. Edis TV dengan Gus Wafi ini saya tidak membela kedua-duanya ya. Saya tidak membela Edis TV, saya tidak membela Gus Wafi. Namun yang saya berikan itu ada warna yang berbeda. Apa itu? Agama itu tidak ilmiah. Agama tidak ilmiah. Contoh misalnya, kalau misalnya Anda mengatakan, enggak, agama saya itu paling ilmiah, terbukti secara ilmiah dan lain sebagainya. Contoh misalnya, dalam kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya, atau kitab suci agama Samawi deh, manusia itu berasal dari tanah misalnya, saripati tanah. Ya, sementara DNA manusia nggak ada hubungannya dengan tanah. Tanah itu tuh nggak punya DNA. Benda mati itu tidak punya DNA. Jadi bagaimana mungkin manusia dengan tanah itu ada hubungannya, sementara tanah tidak punya DNA. Jadi hal-hal seperti ini tidak diterima oleh para pemikir-pemikir di Eropa, orang-orang Barat, sehingga mereka banyak jadi agnostik. Jadi kalau di zaman dulu ya, di abad pertama ditanya seperti ini, nggak bakal ada yang bisa jawab. Karena apa? Karena penemuan DNA itu pada tahun 1800-an. Jadi itu artinya kalau ada satu ya di dalam kitab suci itu tidak ilmiah, maka semuanya juga tidak ilmiah. Kitab ilmiah beda dengan kitab suci.
Kalau misalnya ada yang mengatakan kitab suci kita itu logis dan segala macam, itu bukan kitab suci namanya, itu namanya kitab ilmiah, kitab sains. Jadi ini yang perlu kita pahami dulu gitu. Ya, warga Konoha kan sering keliru ya. Oh, kitab kita itu kitab objektif. Oh, kitab suci kita paling objektif dari kitab suci orang lain. Enggak. Makanya saya mengambil perumpamaan manusia berasal dari tanah. Karena agama mayoritas di Konoha, agama Kasih, agama Yahudi juga ada ketiga-tiganya ini sama ini. Makanya disebut dengan agama Abrahamik atau agama pewahyuan. Nabinya juga banyak yang sama seperti Nabi Musa misalnya. Nabi Musa membelah lautan. Apakah terbukti secara ilmiah? Enggak terbukti secara ilmiah. Apakah ini ranah kepercayaan? Iya, ranah kepercayaan. Saya tidak menyangkal ya kalau ada seseorang yang mengatakan, iya gua percaya kalau Nabi Musa itu membelah lautan. Gua nggak bakal bisa mendebat ini sampai kiamat pun gitu. Sampai nenek-nenek jungkir balik salto 20 kali ke belakang juga nggak bakal bisa dibuktikan. Orang namanya kepercayaan sama seperti ya, saya percaya bahwa kura-kura ninja itu masuk surga. Siapa yang bisa membantah coba? Gak ada yang bisa membantah. Ya, berkali-kali saya mengatakan, saya dulu waktu baru belajar agama itu, saya sangat suka yang namanya debat, hobi debat ya. Kalau saya ketemu dengan agama lain misalnya, beda dengan agama saya akan debatin gitu ya. Saya akan cari-cari kelemahannya. Oh, kalian itu sesat. Oh, kalian itu nggak seperti ini. Oh, Yesus itu nggak disalibkan. Oh, diserupakan dan lain sebagainya. Ya, suka-suka mereka. Ya, kalau misalnya Kristen mengatakan bahwa Yesus itu disalib, ya suka-suka mereka. Namanya kepercayaan. Kalau lu percaya bahwa Yesus itu disalib, nggak bakal bisa didebatkan, sama seperti kura-kura ninja tadi itu. Kalau lu percaya bahwa kura-kura ninja masuk surga, ya nggak bakal bisa didebatkan. Sama seperti agama mayoritas di Konoha misalnya. Kalau agama mayoritas di Konoha percaya bahwa Yesus itu tidak disalib, nggak bakalan bisa dibantah. Kenapa nggak bisa dibantah? Karena tidak ilmiah. Kalau misalnya ada yang mengatakan, iya di kitab suci kan ada dalil dan sebagainya. Apakah kitab suci itu kitab fakta sejarah? Enggak kan? Fakta sejarah itu harus ada bukti yang orisinil ya, bukti arkeolog. Karena penyaliban Yesus itu kan ada berbagai versi kan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu mati suri ya, dari penelitian-penelitian daripada orang-orang Yahudi ya. Dan ini juga yang dikritik oleh Ustadz Wafi ini ya. Beliau mengatakan Yesus itu tidak ada di kitab agama Yahudi. Ya kalau nggak ada di kitab agama Yahudi dan orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, siapa yang bisa bantah? Sama seperti perumpamaan tadi itu. Ya, kalau lu percaya kura-kura ninja masuk surga, ya nggak ada yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah. Jadi saya tidak menyalahkan agama Kristen, saya tidak menyalahkan agama Islam, saya tidak menyalahkan Edis TV, saya tidak menyalahkan Ustadz Wafi. Yang saya salahkan itu cara berpikir kita itu dari kecil sudah keliru gitu. Kita menganggap bahwa kitab suci itu kitab ilmiah. Kitab suci itu bukan kitab ilmiah. Kitab suci itu kitab agama gitu loh. Dan agama itu tidak bisa dikonfirmasi gitu, tidak bisa dibuktikan secara rasional. Musa membelah lautan itu emang ada penjelasan ilmiahnya? Nggak ada kan? Jadi kalau ada yang percaya misalnya nih, umat Islam percaya, saya percaya bahwa Nabi Musa membelah lautan, kita tidak bisa memperdebatkan ini. Sama seperti Yesus misalnya. Kenapa orang Kristen percaya Yesus itu disalib? Kita tidak bisa memperdebatkan ini. Sama seperti kepercayaan Muslim terhadap agamanya mereka. Ya, Musa membelah lautan misalnya. Kita bisa memperdebatkan ini? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Sama seperti Yesus juga. Jadi di kolom itu selalu banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang mengatakannya. Bahkan di channel ini ya, mungkin saya dikirain Kristen kali ya. Banyak pertanyaan seperti, kok Tuhan berubah jadi manusia? Kok nggak masuk akal? Terus disalib, mati lagi. Emang agama itu ada yang masuk akal? Gak ada agama yang masuk akal. Agama itu masuk akal bagi penganutnya masing-masing. Saya tidak mengatakan bahwa agama itu tidak baik ya, tidak bagus. Ada baiknya juga ya. Orang beragama ada sisi baiknya juga, ada sisi bagusnya juga ya. Jadi ini pola pikir yang paling basic ya. Saya lebih fokus pada pola pikirnya gitu, bukan fokus pada apa yang didebatkan gitu. Ya ini masih basic ya, masih ranah basic. Itulah alasannya kenapa kalau kita bicara agama di Eropa itu mereka nggak mau terima gitu. Jangan bicara agama di depanku. Ya karena mereka paham betul bahwa agama itu ranah privasi, ranah yang non ilmiah.
kecuali sesuatu hal yang ilmiah layak diperdebatkan. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami anak-anak muda ya, biar jangan keliru gitu. Saya memberikan warna baru gitu dalam perdebatan agama yang ada di Konoha ya. Saya memberikan warna baru gitu. Saya tidak mau berpihak pada agama tertentu gitu. Biar apa? Biar netral gitu. Biar tidak terlalu berlarut-larut. Karena saya takut ya debat agama seperti ini bisa menyebabkan perang saudara ya. Itu yang saya takutkan. Maka saya hadir untuk menetralkan. Jadi kalau tidak ada debat agama di Konoha, saya tidak akan bahas ini. Ngapain saya bahas coba? Mending saya bahas kura-kura ninja masuk surga ya kan? Ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi ini sesuatu hal yang paling basic ya, tapi jarang dipahami oleh orang, yaitu kita sangat tidak terima kalau ada yang mengatakan bahwa kitab suci itu kita subjektif ya, bukan kita objektif. Karena apa? Karena kita merasa bahwa apa yang kita yakini itu objektif ya. Objektif itu kan versi kita masing-masing, bukan versi standarnya. Harus ada standarnya dong ya. Jadi di Konoha itu kan logika versi masing-masing, bukan ada standarnya. Logika itu kan harus masuk akal, dibuktikan ya secara ilmiah. Sama seperti Nabi Musa membelah lautan. Apa buktinya? Bukti sejarahnya di mana? Fakta sejarahnya ya. Kemudian apakah ini melawan hukum alam atau tidak? Ya kan? Apakah ada seorang manusia yang bisa membelah lautan? Ya kan? Kalau ada nabi yang bisa membelah lautan, berarti ilmunya bisa diturunin ke manusia dong ya. Menurut kalian gimana? Itu yang perlu saya jelaskan ya. Ini masih hal yang basic ya. Dan kalau misalnya ini terus berlanjut berlarut-larut ya, nggak bakalan selesai ya. Kita memperdebatkan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Lebih baik kita memperdebatkan bagaimana caranya Konoha itu supaya maju ya, SDM supaya maju melalui agama. Bagaimana caranya agama ini ya bisa mempengaruhi SDM satu bangsa. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang Eropa daripada memikirkan hal-hal yang remeh-temeh gitu. Debat agama, saya melihat di Konoha itu banyak yang sangat hobi atau sangat suka atau sangat pengen banget gitu debat ya. Tiap ketemu orang ngedebatin ya, ketemu orang debatnya juga kayak ngajak berantem gitu ya. Saya lebih prefer ke diskusi ya daripada debat-debat. Dulu saya waktu baru belajar agama, iya mungkin ya, waktu saya remaja belajar agama, saya tuh pengen ngedebatin orang. Jadi ini semacam Dunning-Kruger effect ya. Mohon maaf, ini adalah kebodohan ya. Jadi baru kita mengetahui satu agama ya. Kalau misalnya ada yang mengkritik Bible, terus ada yang mengkritik kitab suci agama mayoritas di Konoha, ya nggak bakalan bisa. Agama mayoritas di Konoha percaya bahwa kitab suci mereka itu adalah kitab yang ilmiah, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Agama Kristen juga seperti itu. Apakah Bible dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Jadi kitab suci itu tidak bisa disebut sebagai kitab ilmiah, tapi kitab non ilmiah atau kitab subjektif kerana kepercayaan ya. Oke. Jadi pada intinya ya, memperdebatkan agama sama seperti memperdebatkan ya, saya yakin kura-kura ninja masuk surga. Menurut kalian gimana? Apakah kalian yakin kura-kura ninja masuk surga? Saya tidak akan bisa mendebatkan karena itu ranah kepercayaan. Suka-suka gue, itu artinya. Itu ranah keimanan ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Rick Konoha. Salam kura-kura ninja.